Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه على مدى الدهر والزمان. Amma ba'du, yang kami muliakan para habaib, para ulama, wabil khusus yang mulia Al-Habib Husnul Yakin bin Abdul Hamid bin Yahya, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah, amin, Allahumma amin. Yang kami muliakan Kiai Haji Fahrul Razi dari Sopolo, Bengkalan, Madura. Atalallahu umrahu dhukhran lil Islam wal muslimin, amin, Allahumma. Dan segenap tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Juga dari jajaran kepolisian, polis yang hadir di malam hari ini, hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang indah ini, di malam yang penuh berkah ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk dan hadir di tempat yang mulia ini. Di tempat yang sudah jelas tempat semacam ini adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bidzikris salihina tatanazzalur rahmat. Kalau kita nak cerita tentang orang-orang soleh, kalau sampean menceritakan ulama-ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah turunkan rahmat. Fa kaifa bi dzikri sayyidis salihin? Lalu bagaimana kalau di malam hari ini yang kita baca dari awal sampai akhir nanti, itu semuanya adalah memuji dan menyebut junjungan para salihin, menyebut penghulu daripada para salihin, menyebut pemimpin dari orang-orang soleh, maka sudah pasti di malam hari ini kita semua yang hadir di sini basah kuyup dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari awal tadi saya dengar qasidah yang dibacakan. Ini yang masuk, yang sangat kami rasa, yaitu di qasidah yang tadi, isfa' lana ya habibana. Kita memohon syafaat dengan siapa? Kita memohon syafaat dan pertolongannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan langsung dalam hadisnya. Beliau menyatakan langsung, dan hadis ini tercatat. Kalau anda panjenengan ini kalau ziarah kepada Mekah dan Madinah, khususnya di Madinah, kalau sampean mau sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada tulisan yang tertulis besar, yang mungkin tertulis dengan tinta emas di situ. Itu ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan sebelum masuk ke hadrah nabawiyah, hadrah asy-syarifah, sebelum sampean mau ziarah kepada Rasulullah, di situ ada tulisan. Semoga kita semua nyampe ke sana insyaallah. Semoga kita semua bisa nyampe ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ke Makkah dan Madinah. Amin, Allahumma amin. Di situ tercatat Rasulullah menyatakan syafaatku, kata Rasulullah, akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW yang menyatakan kalau ada umatnya yang melakukan dosa besar sekalipun, itu Rasulullah asalkan ada iman di dalam hatinya, maka Rasulullah akan mensyafaati orang tersebut. Ini kabar gembira untuk kita. Ini kabar gembira untuk kita. Mencandreng Madura apa peleng lah, cek kung tanggung lah, apa meleng lah. Syafaaten bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini benten. Ongkuan tadi. Bener tadi kira. Walaupun sampean melakukan dosa besar sekalipun, Rasulullah akan mensyafaati. Itu adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Pak, yang perlu kita khawatirkan, umatnya Rasulullah ini bukan orang Malaysia saja Pak. Umatnya Rasulullah ini bukan hanya orang Indonesia saja. Umatnya Rasulullah ini bukan orang Madura saja Pak. Banyak Pak umat Kanjeng Nabi ini. Takutnya kita dicari-cari sama Rasulullah tak ketemu-ketemu Pak, nyelekek dalam neraka. Naudzubillah min. Oleh karena itu Rasulullah pernah memberikan hadiah kepada orang yang selalu berkhidmah kepada Rasulullah. Ada satu sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah, tiap hari membantu kebutuhan Rasulullah, selalu mengabdi kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ini, sifat Rasulullah ini, kalau ada orang baik itu Rasulullah pasti membalas dengan kebaikan. Ini sifat Rasulullah. Jadi ada sahabat yang mengabdi kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan hadiah. Saya tidak bisa memberi hadiah berupa uang atau berupa barang, kata Rasulullah, tapi saya akan memberikan hadiah kepadamu. Mintalah apa yang kamu minta, saya akan mendoakanmu, saya akan memohonkan permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sahabat, saya ngabdi dak Kanjeng Nabi, beri dua, minta apa ben? Kira-kira kalau kita doa Rasulullah mustajab Pak, sama diberi oleh Rasulullah hadiah, minta apapun saya doakan kamu. Maka apa permintaan orang ini? Sahabat ini minta kepada Rasulullah, murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Oh, benih minta mobil Pak, bukan minta uang, bukan minta rumah yang bagus ya Rasulullah, jadikan saya dan anak cucu saya orang kaya 7 turunan ya. Enggak minta itu Pak. Tapi apa yang diminta? Ya Rasulullah, murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu kelak di surga ya Rasulullah. Aku mijik tekin apa minta nare. Dijawab oleh Rasulullah, kalau kamu nak minta ini, apa kata Rasulullah? Idzan a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Kalau kamu minta menjadi temanku di surga kelak, maka bantulah saya yang banyak sujud, kata Rasulullah. Jadi banyak apa? Apa jeng? Benar sujud maloloh Pak, kena bi takbir kan ya? Bukan sujudnya saja, tapi maksud Rasulullah adalah salat yang banyak Kalau kamu ingin menjadi teman Rasulullah di surga, ayo tolong khususnya 5 waktu dijaga. Jangan sampai kita ini ngaku kalau ditanya cinta Rasulullah, cinta sopuno kol peto. Cinta Rasulullah, salat zuhur dan asar sibuk kerja, hilang zuhur asarnya. Maghrib capek, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nah, jadi apa kalau gini? Nah, ini perlu ya. Jadi benar memang Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, benar. Tapi kita sebagai umatnya bantulah Rasulullah untuk supaya kita ini tidak susah dicari oleh Rasulullah. Kalau kita ini umat Rasulullah kelak di hari kiamat akan ditandai oleh Rasulullah dengan apa? Dengan bekas wudunya Pak. Maka umat Rasulullah ini gempang, tengarannya gempang. Apa? Wajahnya bersinar, kedua tangannya bersinar, dan kedua kakinya bersinar. Inilah ciri-ciri umat Sayyidina Muhammad kelak di hari akhir. Ini bagi orang yang ahli sholat, yang ahli wudu. Lah kalau wudunya aja jarang Pak. Ini Rasulullah bingung nanti. Ini siapa Bapak semua bedeng deh jong, ben sekema banjong. Kanjeng Nabi bingung ngelihatnya. Ini ada sinar tapi agak redup-redup. Jarang wudu ini orangnya. Inilah yang membuat Rasulullah susah kelak di akhirat. Oleh karena itu, ayo bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Maulid ini, di perayaan sambutan Maulidur Rasul, marilah kita
membuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga. Ayo kita bahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah menurunkan satu ayat yang istimewa luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat yang luar biasa yang ada di surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya ini? Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW, wala saufa yu'tika, bekal abri ongku dabaan Muhammad. Cepat Gusti Allah. Paham nih bahasa Madura? Akan memberikan, benar-benar akan memberikan kepadamu Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu, fatar, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kau puas. Inilah keagungan, inilah kehebatan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, mintalah sepuasmu, apa yang kau minta akan aku beri. Kira-kira kalau sampean yang diberi seperti ini minta apa kira-kira, Pak? Ayo, doa sepuasmu, ayo kamu minta apa saja tak beri. Aku minta apa sampean, Pak? Paling mon sekek laki rebine pampa ya Allah. Pese tak satasat ya Allah. Mungkin punten, Pak? Mungkin laki ada boleh. Hah? Mungkin punten. Orang laki nek mon amodal amodel, Pak. Mon la beda modal lah model. Mun tade modal lah ya nang. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang sangat agung. Mintalah Muhammad sampai kamu puas. Mun puas rek apa boleh, Pak? Kalau minta sampai puas nih gimana rasanya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ada di pikiran Rasulullah, yang ada di benak Rasulullah, yang ada di hati Rasulullah, kita semua, Pak. Apa kata Rasulullah? Wala ahad min ummati yadkhulun nar. Ya Allah, saya puas, saya legoh, kula rela, saya puas ya Allah jika tidak ada satu pun dari umatku yang masuk neraka ya Allah. Aneka saya pengen tadi kanjeng Nabi, Pak. Toreh, monggo kita semua ini wujudkan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menambahkan lagi rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya termasuk umat Rasulullah yang dibanggakan kelak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ini, Pak, Sayyidina Hassan bin Thabit. Sayyidina Hassan ini adalah seorang yang ahli membuat syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Hassan? Langsung beliau membuat syair. Qara'na fid duha, kata beliau. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kami baca, kata Sayyidina Hassan, kami membaca dalam surat Ad-Duha bahwasanya wala sawfa yu'ti, Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian yang sangat agung. Fasarra qulubana dzakal ata'u, maka dengan pemberian itu hati kami menjadi bahagia. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira untuk kita umat Sayyidina Muhammad. Maka kata Sayyidina Hassan, itu membuat hati kami menjadi gembira. Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Hasya ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah engkau rela sedangkan di antara kami ada yang dalam masuk neraka, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Pak, di malam perayaan Maulid hari ini tidak ada harapan kita, tidak ada keinginan kita. Wa dzaka matlabi, kata. Wa dzaka matlabi, apa itu? Syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kami harapkan. Benar apa enggak? Panjenengan ngarep syafaat Kanjeng Nabi napa punten?
Mun ngantelakina ibadana kula sampean Pak, napa saya antelakina Pak? Pejeng ila dia. Mungkin punten. Salat kita ya seperti itulah. Tak perlu dijelaskan lah. Salat kita khusyuk kemana nih? Ketika kita mulai dari takbir sampai salam saja. Coba hitung yang khusyuk dari salat kita. Ada semenit? Ini sudah apa yang mau diandalkan? Kadang-kadang kalau kita di Indonesia ya, sholat ingat ke kambing Pak. Kambing belum ingat aki. Apa ini kita ingat ke pekerjaan. Kita sholat ingat kerja, ingat itu belum selesai. Apalagi kalau lagi musim hujan, ibu-ibu takbir Allahu Akbar hujan. Ya Allah baju belum diambil ini kehujanan. Sholat ingat baju, sholat ingat pakaian, sholat ingat. Masya Allah. Apakah ini yang akan kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kita andalkan inilah dia syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat apa? Kudu kula sampeyan andi rasa cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat kita mendapatkan syafaat kepada Rasulullah, maka kita syaratnya harus memiliki hati yang rindu kepada Rasulullah, memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan asbabul mahabbah talat. Sebab-sebab orang bisa mencintai orang lain itu sebabnya ada 3. Sebenarnya banyak, cuma sebagian ulama menyebutkan 3 saja. Ben boleh malah tak jeng lanceng boleh. Cara mana 2 nih Pak? Yang pertama, sebab seseorang itu bisa mencintai orang lain, yang pertama adalah al-jamal. Orang itu adalah tampan ataupun cantik. Orang manusiawi kalau lihat orang ganteng seneng tak? Seneng. Kula tanya ke sampean, mun ngate lereng bini radin seneng napa punten? Cek lanjing saja. Kalau lihat perempuan cantik suka tak? Masih sana kumik seneng Pak. Lek-lerekan saya masih ratin di Malaysia. Engok congok mak, saya bingung. Hadirin rahimakumullah. Orang itu bisa cinta kepada orang lain jika dia memiliki wajah yang tampan. Jika dia memiliki wajah yang elok, yang cantik, itu normal, manusiawi. Semua orang cinta keindahan. Semua orang pasti mencintai sesuatu yang indah, yang cantik. Dan sifat tampan, sifat ganteng ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikatakan ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Dikatakan Rasulullah ini adalah paling bagusnya manusia baik secara akhlak ataupun secara penciptaannya. Rasulullah niku Pak ganteng luar biasa. Bahkan dikatakan jika ada orang mengatakan, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dikatakan bahwasanya yang lebih tampan dari engkau ya Rasulullah mataku tidak pernah melihat. Yang lebih sempurna dari engkau ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta ya Rasulullah terlepas, bebas daripada aib, tidak ada aib sama sekali Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah tercipta seperti yang kau mau. Kayak pesan Pak. Saya ingin tinggi 170 cm. Ya, tinggi kan? Orang tinggi itu sudah gagah Masya Allah. Saya ingin warna kulit putih kemerah-merahan. Saya ingin mata yang bulat. Saya ingin mata alis yang lentik. Saya ingin seakan-akan pesan semua. Kalau saya sama sampean bisa pesan Pak. Lahirlah ropa lah Pak. Kulit ya sudah kayak sawo matang begini ya. Kadang-kadang ada yang terlalu matang juga kematangannya, alias tanah bucok. Kulit sudah ini bentuk kita, bentuk wajah kita ya sudah ini. Tapi kalau Rasulullah seakan-akan pesan semua. Dari sempurnanya akhlak
dari sempurnanya penciptaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampan luar biasa. Bukan hanya itu, keringatnya pun wangi. Bayangkan, keringatnya itu kayak apa kalau ada manusia keringatnya wangi itu bagaimana, Pak? Kalau keringat kita cak madhuren celok, beda sepae. Cok keringat beda secelok, beda sepae deh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keringatnya wangi, masih suka pakai minyak wangi. Kita celok tak suka pakai minyak wangi. Jadi apa kita nih ya? Kita seharusnya lebih suka pakai minyak wangi. Rasulullah ini keringatnya wangi, masih suka pakai minyak wangi. Jadi Rasulullah kalau berkeringat, semakin Rasulullah bekerja, semakin semerbak wanginya. Bahkan kalau Rasulullah mengusap kepala anak kecil, Rasulullah itu kalau bertemu anak kecil diusap kepalanya, itu baunya melekat seminggu. Ada yang sampai melekat sebulan, ada yang sampai meninggal seumur hidupnya baunya melekat. Bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampean kumpul dengan orang ganteng, tak hanya ganteng saja, wangi. Tak hanya wangi saja, seluruh yang ada di tubuh Rasulullah berkah. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meludah kecuali jatuh di tangan sahabat. Bahkan bukan hanya ludah, tanakhom, nukhamah. Apa nukhamah itu, Pak? Cak madhuren akrak, hak, ngerti? Dahak. Bukan hanya ludah, Pak, dahaknya Rasulullah saja tidak pernah jatuh ke tanah, diambil oleh sahabat dan wanginya luar biasa. Bahkan diusap ke seluruh tubuhnya para sahabat, anaknya diusap, semuanya diambil berkah. Inilah Rasulullah SAW. Tapi kalau kiai jangan, Pak, atau bahkan sekali Habib sekalipun, aja, Pak, engki. Tapi mun sampean mustaqid, tak napa Habib Husnul Yakin, masya Allah. Jangan. Kalau Rasulullah SAW air ludahnya dikatakan di dalam satu qasidah, wariqul Mustafa yashfil alila wa ainu qatadatin khudha dalila. Dikatakan bahwasanya riq, air ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu menyembuhkan penyakit. Air ludahnya saja bisa menyembuhkan penyakit. Kalau sampean tidak percaya, wa ainu qatadatin khudha dalila. Kalau tak percaya, di dalam hadis diriwayatkan dalam sejarah bahwasanya mata daripada Sayyidina Qatadah ambil dalil. Kalau tak percaya, ambil dalil mata Sayyidina Qatadah. Sayyidina Qatadah ini di dalam peperangan, Pak, beliau terkena panah matanya. Sampean tahu panah? Anak panah itu bentuknya seperti ini, seret. Ya. Jadi masuknya enak, keluarnya bawa daging dia. Tapi masuknya tak enak juga sebenarnya. Masuknya tajam dia, ya, tajam begini. Tapi kalau ditarik ikut, Pak. Jadi dagingnya ikut jebol. Ini masuk ke mata Sayyidina Qatadah, jeprot. Ditarik ikut, bola matanya ikut keluar. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini kemanten baru, ya Rasulullah. Kemanten baru ikut perang. Mata kena panah, coplus, Pak. Apa coplus nih, Pak? Bahasa coplus ini apa? Keluar, bola matanya ini ditarik keluar. Maka datang kepada Rasulullah SAW, diludahi matanya oleh Rasulullah SAW. Tuh diusap oleh tangan mulia Rasulullah SAW. Seketika itu kembali lagi utuh seperti semula. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Air ludahnya, Pak. Kalau Nabi Isa mampu menyembuhkan orang buta, bola matanya masih ada. Ini Rasulullah bukan lagi orang buta, bola matanya hilang, bola matanya tak ada. Maka diludahi oleh Rasulullah, diusap matanya, kembali lagi seperti semula. Dan beliau Sayyidina Qatadah menyatakan, kalau mata saya ini selamanya, mulai saya hidup, semenjak mata saya ini diludahi oleh Rasulullah, sampai saya seumur hidup saya tidak pernah merasakan sakit mata, Pak. Yang sakit pasti sebelahnya, yang tidak diusap Rasulullah. Kalau ada min, tahu min ya? Min pakai kacamata kayak kita nih, ini min. Ini yang min, yang satu saja. Yang ini tak ada min, tak ada penyakit sama sekali. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan di dalam seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ludahnya saja bisa menyembuhkan penyakit. Bukan hanya itu,
Ada Sayyidina, dua saudara yang melumpuhkan Abu Jahal di dalam perang Badar. Dua saudara yang melumpuhkan Abu Jahal di dalam perang Badar, itu salah satunya ditebas tangannya oleh Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Ditebas tangannya, putus tangannya. Tangannya putus, diambil tangannya itu, lari mencari Rasulullah SAW. Cari Rasulullah, ya Rasulullah, tangan saya putus ya Rasulullah. Maka disambung lagi dengan Rasulullah, diludahi, diusap, nyambung lagi, perang lagi. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah keberkahan yang ada pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Kalau nak bahas ini sampai subuh pun tak habis, Pak. Karena cerita tentang Rasulullah, Masya Allah, luas. Ini yang pertama. Jadi orang bisa cinta kepada orang lain sebab apa? Sebab tampan, ganteng. Bukan hanya tampan saja kalau Rasulullah, ada banyak kelebihannya. Sudah tampan, bicaranya lembut, enak, orangnya, tata keramanya luar biasa, baunya wangi. Sampean kumpul dengan orang tampan, orang ganteng, tapi 3 hari tak pakai sikat gigi, gimana kira-kira? Ganteng orangnya Pak, king tak sikatan telo are. Abolong bi sampean, apa sampean? Mungkin kan ya. Gini betul. Ini Rasulullah SAW kumpul sama orang ganteng tapi tak pernah mandi, gimana? Tapi Rasulullah SAW lengkap, luar biasa. Maka kadang-kadang sahabat diriwayatkan lupa hari, lupa jam, lupa anak, lupa istri. Kalau sudah nak kumpul sama Rasulullah, lupa jam, lupa hari. Nikmat duduk bersama Rasulullah, ini nikmat, Pak. Luar biasa. Al-kamal, yaitu adalah kesempurnaan akhlak. Disinilah orang bisa mencintai jika orang itu memiliki akhlak. Modal pertama dan kedua tak punya. Pertama, dia tak cantik, dia tak ganteng, Pak, tak punya, tak apa-apa, sudah. Itu dari Allah, sudah lahir seperti ini, sudah, tak apa-apa. Yang kedua, dia tak kaya, tak bisa masih apa-apa, tak bisa dermawan dengan uang, tak bisa, sudah, tak apa-apa. Ambil yang ketiga. Ambil yang ketiga nih. Tunjukkan akhlak mulia kita. Dan ini, akhlak ini sudah pasti dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Diriwayatkan, kalau nak cerita akhlak saja kita percepat. Rasulullah pernah dikasih buah anggur, Pak. Anggur, 1 piring anggur. Biasanya akhlak Rasulullah ini kalau dikasih ada rezeki tak pernah dimakan sendiri, Pak. Beda dengan kita ya. Kalau ada rezeki ya, kalau ada musibah cerita ke saudara-saudaranya. Mun beda musibah cerita, mun beda rezeki dengan rapat. Mungkin benten. Kalau Rasulullah ada rezeki pasti dibagi. Tapi ketika itu ada orang memberi 1 piring anggur kepada Rasulullah. Sahabat senang, wah melo ya. Ini Rasulullah biasanya bagi-bagi. Ditunggu oleh orang yang memberi itu, maka Rasulullah ambil 1, dicoba. Senyum Rasulullah, alhamdulillah enak, masya Allah. Ambil lagi 2, alhamdulillah enak, masya Allah. Senyum Rasulullah, ambil 3. Sahabat kok dimakan sendiri? Biasanya bagi-bagi Rasulullah. Ini enggak, ambil 4, ambil 5, sampai sepiring habis, dihabiskan sendiri oleh Rasulullah SAW. Sahabat bumi tak melo kan? Petade bi kanjeng Nabi. Bingung sahabat ini, kok enggak seperti biasanya Rasulullah ini? Kenapa? Setelah itu yang memberi anggur ini puas, senang karena dihabiskan langsung oleh Rasulullah. Dia bahagia, senang sampai dia pamit pulang. Setelah yang memberi anggur ini pulang, sahabat nanya, dan Rasulullah pun faham sahabat ini pasti nanya. Kamu nak nanya ya, kenapa saya tak makan sendiri itu anggur? Ingki kanjeng Nabi, mede ke TV, mata melo kanjen ya. Kok dimakan sendiri? Suruh ada apa? Iya. Kamu perlu tahu, ketika saya coba anggur pertama yang diberi orang ini, ketika saya coba itu rasanya masam. Apa masam, Pak? Celok, kecut, Pak. Diambil anggur pertama dimakan oleh Rasulullah, rasanya kecut luar biasa. Tapi Rasulullah tak seperti kita, ya. Setelah itu sahabat melihat Rasulullah khawatir jika ini dibagikan kepada sahabat, khawatir sahabat alesa nyambung, Pak. Mau ngakan secelok langsung gini ya. Rasulullah enggak, ketika ini kecut, senyum, enak, masya Allah, enak. Menunjuk Rasulullah enggak mau menyakiti perasaan sahabatnya sama sekali. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW.
diberi kepuasan oleh Rasulullah. Kalau dibagi kepada sahabat, khawatir nanti sahabat bongkar ini rahasia ini. Waduh, celok Rasulullah. Wah, ngerusak ini. Ini ngerusak. Maka Rasulullah rela menghabiskan sepiring anggur kecut demi membahagiakan sahabat yang satu memberi ini. Rela sakit tabu, rela sakit perut makan anggur kecut Rasulullah. Nah, inilah akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di malam hari ini, di malam Maulidir Rasul, kita bisa ambil contoh dan kita bisa meniru suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keberkahan itu mengalir kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.